Yang pertama adalah Partai Nasdem tidak paham nomenklatur hukum. Sekaligus pada saat yang sama Partai Nasdem melakukan penyesatan politik dan fitnah terhadap siapa? Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam. Tidak ada satupun dasar hukum, baik ketentuan peraturan perundang-undangan atau besiking, keputusan pejabat tata usaha negara atau keputusan pengadilan, baik di tingkat pertama hingga tingkat kasasi yang inkrah, yang menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia atau Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Cobalah orang Partai Nasdem kalau ketemu dasar hukumnya, putusan atau besikingnya, kasih ke saya, nanti saya kasih sepeda. Ya, yang pertama, ya sangat disayangkan di tengah isu perubahan yang digaungkan oleh tiga partai politik, yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, juga Partai Demokrat, yang kemudian mereka menyebut koalisi mereka sebagai koalisi perubahan, dan di koalisi perubahan ini mengusung capres yang diharapkan juga membawa arus perubahan, Saudara Anies Rashid Baswedan begitu, dan dimotori oleh partai yang punya jargon restorasi, artinya memperbaiki, mengembalikan apa yang dulu menjadi kebanggaan bangsa, bisa berdikari, bisa menjadi bangsa yang dipandang dunia sebagai bangsa yang besar, justru ngurusi hal-hal yang remeh-temeh. Jadi saya kritik apa yang disampaikan oleh Hermawi Taslim dari Partai Nasdem itu. Yang pertama adalah Partai Nasdem tidak paham nomenklatur hukum. Sekaligus pada saat yang sama Partai Nasdem melakukan penyesatan politik dan fitnah terhadap siapa? Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam. Apa dasarnya? Yang pertama, tidak ada satupun dasar hukum, baik ketentuan peraturan perundang-undangan atau besiking, keputusan pejabat tata usaha negara atau keputusan pengadilan, baik di tingkat pertama hingga tingkat kasasi yang inkrah, yang menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia atau Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Cobalah orang Partai Nasdem kalau ketemu dasar hukumnya, putusan atau besikingnya, kasih ke saya, nanti saya kasih sepeda. Yang ada apa? Yang ada adalah benar apa yang disampaikan oleh Bang Haji Sudwar. Memang ada keputusan politik yang dibungkus dalam bentuk besiking, yakni ada keputusan politik yang aktif, besiking yang aktif, ada keputusan politik yang dibungkus dengan besiking yang pasif terhadap Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam kasus Hizbut Tahrir Indonesia ada besiking atau keputusan tata usaha negara yang aktif, yakni berupa SK pencabutan BHP-HT yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2017 yang lalu, yang mencabut status BHP yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2014 ya. Di itu kalau dalam kasus HTI ya, ada besiking yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berupa SK, surat keputusan tentang BHP, pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, yang memang domainnya benar tadi Bang Aziz sampaikan, itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu di tahun 2017 dikeluarkan lagi SK berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang kemudian diundangkan oleh DPR dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, organisasi kemasyarakatan, yang memang kemudian memberikan kewenangan kepada
Menkumham selaku pihak yang sebelumnya mengeluarkan besiking, yakni berupa SKBHP, untuk mencabut secara sepihak dengan dalih adanya asas contrarius actus. Saya tidak mau berdebat lebih jauh lah bahwa itu sudah menjadi keputusan, sudah. Tapi poinnya adalah bahwa besiking atau SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu hanya mencabut status BHP sebelumnya. Sehingga hak hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia selaku badan hukum perkumpulan dicabut, sehingga dia menjadi apa? Ormas tidak berbadan hukum. Apakah ormas yang tidak berbadan hukum ilegal? Nah, tadi udah ada dijawab. Berputusan MK itu tidak perlu lagi ada izin untuk mendirikan organisasi. Karena berorganisasi itu adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Khususnya pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Ormas sendiri itu juga sudah diatur, nomenklatur ormas itu bisa bermacam-macam. Tinjau pasal 10, 11, 12 sampai 13 itu diatur rincian ormas. Ada ormas itu bisa terdaftar, ada bisa tidak terdaftar. Ya. Yang terdaftar itu bisa berbentuk SK Badan Hukum Perkumpulan, domainnya adalah Kemenkumham. Yang hanya terdaftar itu ada di Mendagri. Kalau yang hanya terdaftar di Kemendagri itu punya expired ya, masa berlakunya itu 5 tahun sekali. Kalau yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu begitu SKBHP dikeluarkan selamanya akan berlaku. Nah, Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2009 itu sudah punya SKBHP. Tapi begitu keluar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, maka pada tahun 2014 Hizbut Tahrir Indonesia mengkonversi status badan hukumnya dari status SKT surat keterangan terdaftar dari Kemendagri menjadi SKBHP yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ketika SKBHP ini dicabut, ya sudah statusnya tidak berbadan hukum perkumpulan. Jadi ormas yang tidak berbadan hukum. Apakah dibolehkan? Oh, boleh. Apakah banyak faktanya? Banyak sekali ormas kita itu majelis taklim, ormas di kampung-kampung itu ya termasuk misalkan organisasi reuni-reunian, ya organisasi ikatan-ikatan itu kan banyak juga yang tidak punya badan hukum, tidak terdaftar, tapi mereka eksis. Kenapa? Memang hak berorganisasi itu dijamin oleh konstitusi begitu. Dan adapun kalau FPI memang benar tadi, memang tidak punya badan hukum perkumpulan, tapi punya SKT surat keterangan terdaftar yang memang pada tahun 2019 yang lalu SKT-nya habis ya, kemudian ingin mendaftar untuk memperpanjang SKT-nya untuk 5 tahun selanjutnya, pemerintah mengambil tindakan diam, besikingnya tindakan diam dengan tidak memperpanjang. Maka FPI juga kehilangan statusnya sebagai ormas yang berstatus terdaftar atau punya SKT. Apakah kemudian dengan begitu menjadi ilegal atau menjadi terlarang? Tidak ada. FPI pun sama, akhirnya tidak berbadan hukum. Bahwa kemudian Front Pembela Islam, orang-orang yang di dalamnya membentuk lagi apa yang disebut dengan Front Persaudaraan Islam, itu hal yang lain. Itu juga hak konstitusi. Tetapi status FPI yang sebelumnya, yakni Front Pembela Islam juga tidak bisa kemudian, karena tidak dikeluarkan SKBHP kemudian menjadi terlarang. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan terlarang, tidak ada besikingnya yang bersifat pasif tadi juga kemudian menyebutkan terlarang, tidak ada. Jadi kalau ada terlarang itu harus ada kesalahan, dan kesalahan memang tidak ada. Adapun ya kalau bicara tentang pencabutan baik HTI atau tidak dikeluarkan SKT FPI itu memang setuju. Dulu kan yang bersoalkan kan selalu soal tentang tentang khilafah. Kalau di FPI kenapa tidak dikeluarkan? Dalihnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Front Pembela Islam itu terkandung visi misi FPI adalah di antaranya itu kan untuk menegakkan syariat Islam secara kafah dalam naungan daulah khilafah nubuwah yang dilakukan ditempuh dengan dakwah jihad serta hizbah. Nah itu kan dipersoalkan kan itu khilafahnya. HTI pun sama yang dipersoalkan karena mendakwakan khilafah yang dinarasikan sebagai bertentangan dengan Pancasila gitu, melanggar sila persatuan Indonesia gitu. Karena Hizbut Tahrir Indonesia menginginkan mendakwakan khilafah yang kedaulatannya itu meliputi seluruh umat. Nah, ini kan bermasalah. Kenapa? Karena khilafah itu bukan punya FPI, bukan punya HTI. Konsep khilafah yang global itu juga bukan konsep yang dikarang-karang FPI atau HTI. Dahulu daulah khilafah yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak punya batasan teritorial yang fix, yang wilayah negaranya meluas seiring dengan dakwah dan futuhat yang dilakukan oleh negara khilafah ketika itu adalah konsep yang datang dari ilahi, dari Islam. Jadi kalau mengatakan khilafah itu bertentangan karena wilayah meluas, berarti itu menyerang ajaran Islam. Dan kalau begitu ini sama saja mengkriminalisasi ajaran Islam. Lagi-lagi saya juga setuju dengan Bang Yanuar, sebagaimana Prof. Suteki juga setuju. Jadi kita
harus membersamai kebenaran, bukan figur, bukan tokoh, bukan ormas, bukan gerak. Ya kita nilai saja objektif, kalau kemudian tindakannya benar, kita bersamai, kita dukung, kalau tindakannya keliru, tentu kita koreksi. Yang kedua, kita juga harus melihat konstelasi politik di balik kebenaran itu sendiri. Jangan sampai kita lugu menilai sosok, tapi tidak melihat orang-orang di sekelilingnya. Karena kita mengetahui orang baik atau tidak itu dari kawan-kawannya. Jadi seorang pemabok ya temannya tukang mabok, perampok ya perampok, pemadat. Jadi nggak boleh kita kemudian menganggap oh itu baik, padahal dia berkubang di antara para perampok. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah yang terakhir saya kira ini khusus untuk Partai Nasdem ini harus kita awali. Ini adalah konfirmasi Nasdem itu punya niat jahat terhadap umat Islam dan terlalu sombong ya dengan kezaliman. Orang zalim itu harusnya kan sadar akan kezalimannya terus minta maaf, bukan malah membanggakan kezaliman. Dia kan bangga lah mencabut BHP HTI dan juga membekukan FPI itu dia bangga, malah dianggap sebagai prestasi perjuangan kan. Ini kan seperti Belanda yang bangga menjajah Indonesia dulu. Ini yang saya kira harus kita amati, kita teliti dan harus hati-hati dengan Partai Nasdem. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.